Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis investasi pasar modal terkait nilai saham. Nah, nilai saham ini dibagi menjadi 4. Ada nilai buku, nanti akan kita bahas nilai buku dan nilai-nilai yang berhubungan. Ada nilai pasar, nilai intrinsik, dan pendekatan pair. Nanti ya, yang pendekatan pair ini mungkin ada hitungannya, nanti teman-teman bisa kita bahas sama-sama. Hmm. Boleh Farah Nabila yang bacakan nomor 1 Eh, sampai 5. Oke, Bu. Jadi Hmm. satu nilai nominal. Ini dijelasin juga, Bu. Boleh kalau kamu paham, nanti nanti saya bantu juga jelasinnya. Oh, Nanti Bu. ada. Nilai nominal tuh adalah nilai yang dicetak di atas saham atau instrumen keuangan lainnya. Ini mewakili nilai nominal yang dinyatakan pada saat emisi dan dapat berbeda dengan nilai pasar saat ini. Jika saham dinyatakan memiliki nilai nominal 1.000, itu adalah nilai yang dicetak pada saham tersebut. Nilai nominal biasanya digunakan untuk tujuan akuntansi dan administratif dan tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya atau nilai pasar saat ini. Yang kedua, nilai IGO saham adalah selisih antara harga penawaran saham dengan nilai nominalnya. Ini mencerminkan nilai tambahan yang dibayarkan oleh investor di atas nilai nominal saham. Nilai IGO saham sering digunakan untuk mengukur kelebihan nilai yang diterima perusahaan dari investor di atas nilai nominal. Yang ketiga ada nilai modal disetor atau paid in capital adalah jumlah total uang yang telah diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan sebagai modal untuk ditukarkan sebagai saham. Rumusnya itu nilai nominal ditambah agio saham. Yang keempat ada laba ditahan, yaitu bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, melainkan tetap dalam perusahaan untuk penggunaan masa depan. Laba ditahan dapat digunakan untuk investasi, pembayaran hutang, atau diumumkan sebagai dividen di masa depan. Yang terakhir adalah nilai buku atau book value, yaitu eh, per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Ya. Ya, rumusnya total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya. Nilai nominal di sini tuh maksudnya nilai yang pertama kali dia terbitkan. Misalkan nilainya memang 1.000 pada saat dia menerbitkan saham, eh, ya tetap nominal nilai nominal atau par value-nya itu 1.000 walaupun nanti harga pasarnya pasti akan naik ya, teman-teman. Maksudnya dia tidak akan nilai nominal itu ya benar-benar yang pada saat dia penerbitan pertama. Dia mau masuk ke bursa, nilai nominalnya itu berapa ya? Misalkan per lembarnya 1.000 ya 1.000 itu yang akan menjadi nilai nominal atau par value-nya itu. Walaupun nanti seiring berjalannya waktu kan pasti ada kenaikan. Tapi nilai nominalnya akan tetap. Tuh. Nah, nilai agio saham ini selisih harga penawaran saham dari nilai nominalnya. Nah, nilai agio saham ini harga penawaran maksudnya harga pasar pada saat itu ya. Katakanlah harga pasarnya 1.500 dikurangi nilai nominalnya. Nilai nominalnya tadi berapa? 1.000 misalkan. Nah, berarti kan ada selisih 500. Nah, 500-nya ini adalah nilai agio sahamnya itu sendiri. Nah, ada nilai modal di store atau paid in capital. Nah, ini paid in capital ini itu nilai nominal ditambah agio saham. Jadi di sini tuh maksudnya adalah jumlah total uang yang telah diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan sebagai modal untuk ditukarkan sebagai saham. Nah, dia memang nilai yang di modal di store ini tiap orang beda-beda ya teman-teman kan. Keuntungan agio saham ini dengan misalkan yang nominalnya memang 1.000, tapi pada saat itu harga pasarnya 2.000. Bisa jadi agio sahamnya juga plus 1.000 jadinya ya kan. Yang tadi kita cari nilai nominalnya. Harga penawaran 2.000 dikurangi 1.000, ya otomatis harganya jadi 1.000 kan. Ditambah nilai nominal awalnya 1.000, ya nilai modal yang di store itu 2.000 gitu teman-teman. Nah, return earning ini kalau di laporan keuangan itu biasanya memang laba ditahan, yang laba yang tidak dibagikan oleh si pemegang, oleh perusahaan karena untuk nanti mereka investasi masa depan atau maksudnya pencadangan dana untuk masa depan. Entah mereka mau ekspansi, entah mereka mau bayar hutang, atau mereka juga akan mempersiapkan untuk pembagian dividen di selanjutnya. Makanya mereka tahan dulu untuk tahun ini. Itu bisa juga ya teman-teman ya. Nah, nilai book value itu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
Di sini itu maksudnya kita pengen tahu nilai bukunya per tahun itu tuh berapa dengan total ekuitas di tahun tersebut dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai pasar atau market value berbeda dengan nilai buku. Harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai pasar atau market value itu kan yang tadi dijelaskan bedanya dengan nilai buku atau book value karena harga dari saham yang beredar yang harga dari saham yang beredar itu di pasar bursa itu mungkin juga ditentukan oleh tingkat permintaan di pasarnya. Dan juga untuk nilai pasar atau market value-nya ini juga itu dipengaruhi oleh penawaran dari sahamnya. Jadi semisalnya kayak ada pandemi COVID itu pasti beda dengan juga Betul. ketika ada sistem politik kayak pemilu kemarin itu pasti banyak saham yang harganya naik ataupun anjlok ataupun harganya turun juga. Teman-teman semua, memang nilai pasar ini kan tergantung dari permintaan dan penawaran, tapi ada juga pihak yang mengatur. Ini nama pihaknya adalah di dalam bursa itu ada dua lembaga yang mengelola pasar modal. Itu yang pertama ada KSEI sebagai yang melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau kita jual beli saham itu yang trading ini si KSEI ini sendiri. Nah, ada KPI, Clearing Penjamin Efek. Nah, clearing penjamin efek ini, dia yang menjamin bahwa transaksi di KSEI ini sudah berjalan sesuai dengan, peraturan yang kan ada undang-undangnya juga, ada peraturannya juga. Nah, bahwa adanya suatu kondisi tertentu, misalkan tren karena dia, pemilu lah, karena dia pandemi Covid, itu harga saham bisa naik dan turun ya teman-teman semua. Dan memang ada juga karena kondisi pasar yang terlalu tinggi, saya kan punya saham juga nih teman-teman kebetulan, saya punya saham di BCA dan kemarin itu sempat harganya tinggi, makanya dia melakukan stock split. Ini juga bisa terjadi teman-teman kalau nilai pasar itu terlalu tinggi sehingga nantinya, terlalu tinggi sehingga perusahaan ini melakukan stock split. Misalkan satu lembar ini harganya 40.000, satu lembar ini dibagi menjadi 4. Jadi per lembar sahamnya kita bisa beli dengan harga 10.000. Yang tadinya saya investor punya satu lembar saham, saya sekarang jadi punya 4 lembar saham gitu. Gitu teman-teman. Nah, maksudnya di sini memang ada kondisi-kondisi nilai pasar tertentu memang yang menguntungkan untuk perusahaan ya, sehingga dia bisa melakukan stock split. Ketika dia sudah stock split, nah dia nanti bisa lebih untung lagi tuh, karena harga per lembarnya aja bisa saat ini bisa naik. Pada saat mungkin waktu itu, saya ingat banget pada saat kemarin itu harganya sempat 32.000 ya, stock split per lembarnya saya dapat 8.000 dan sekarang harga sahamnya sudah 10.000 yang sudah per lembarnya gitu. Karena adanya stock split itu kadang menguntungkan juga, itu karena adanya permintaan dan penawaran saham yang di bursa itu terlalu tinggi ya teman-teman, sehingga perusahaan itu juga melakukan stock split gitu. Dan harganya memang udah terlalu tinggi untuk dibeli oleh per lembarnya oleh investor gitu. Karena kan kalau beli harus satu lot ya minimal. Baik, kita lanjut ya teman-teman, materi selanjutnya. Nilai intrinsik. Jadi yang penjelasannya ini, nilai fundamental atau nilai intrinsik itu nilai yang seharusnya dari suatu saham ya. Ada dua macam yang kita pakai nih analisis yang banyak digunakan untuk menemukan nilai sebenarnya dari saham. Yang pertama ada analisis sekuritas fundamental atau analisis perusahaan yang biasanya kita pakai data keuangan ya teman-teman. Ada laba, ada dividen yang dibayar, ada penjualan. Ada juga kita menggunakan analisis teknis di mana kita menggunakan data pasar dari saham. Nah, itu bagaimana misalkan harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai dari saham. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. See you on next video.